Kita kembali lagi di Apa Kabar Indonesia Pagi pemirsa. Jadi ini kemarin dalam pidatonya tadi kita sudah dengarkan sebelumnya di segmen tadi begitu ya. Masalah sumpah, lalu juga kebocoran, kemiskinan, korupsi. Nah ada juga yang disampaikan oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto terkait dengan mencanangkan swasembada pangan di tengah kondisi global yang tidak menentu nih Ayah. Betul, kalau Prabowo juga bahkan sempat mentargetkan ya bahwa Indonesia nanti bisa menjadi lumbung pangan dunia pada 4 hingga 5 tahun mendatang. Saya telah mencanangkan bahwa Indonesia harus segera swasembada pangan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Kita tidak boleh tergantung sumber makanan dari luar. Dalam krisis, dalam keadaan genting, tidak ada yang akan mengizinkan barang-barang mereka untuk kita beli. Karena itu, tidak ada jalan lain. Dalam waktu yang sesingkat-singkatnya, kita harus mencapai ketahanan pangan. Kita harus mampu memproduksi dan memenuhi kebutuhan pangan seluruh rakyat Indonesia. Saya sudah mempelajari bersama pakar-pakar yang membantu saya. Saya yakin paling lambat 4 sampai 5 tahun kita akan swasembada pangan. Bahkan kita siap menjadi lumbung pangan dunia. Saudara-saudara sekalian, kita juga harus swasembada energi. Dalam keadaan ketegangan, dalam keadaan kemungkinan terjadi perang di mana-mana, kita harus siap dengan kemungkinan yang paling jelek. Negara-negara lain harus memikirkan kepentingan mereka sendiri. Kalau terjadi hal yang tidak kita inginkan, sulit akan kita dapat sumber energi dari negara lain. Karena itu, kita harus swasembada energi dan kita mampu untuk swasembada energi. Kita diberi karunia oleh Tuhan Maha Besar. Tanaman-tanaman yang membuat kita bisa tidak tergantung bangsa lain. Tanaman-tanaman seperti kelapa sawit bisa menghasilkan solar dan bensin. Kita juga punya tanaman-tanaman lain seperti singkong, tebu, sagu, jagung, dan lain-lain. Kita juga punya energi bawah tanah, geotermal yang cukup. Kita punya batu bara yang sangat banyak. Kita punya energi dari air yang sangat besar. Saudara-saudara sekalian, pemerintah yang saya pimpin nanti akan fokus untuk mencapai swasembada energi. Ya, ini Prabowo Subianto juga mengungkapkan dalam pidatonya pemirsa. Ini bahwa masih banyak masyarakat ya yang hidup di bawah garis kemiskinan. Betul, Prabowo juga sempat menyampaikan bahwa subsidi ini memang sebenarnya harus langsung sampai ke keluarga-keluarga yang membutuhkan. Dan sesuai dengan visi misinya, Prabowo memastikan anak-anak Indonesia harus makan makanan bergizi minimal 1 kali dalam sehari. Takut untuk melihat realita ini. Kita masih melihat sebagian saudara-saudara kita yang belum menikmati hasil kemerdekaan. Terlalu banyak saudara-saudara kita yang berada di bawah garis kemiskinan. Terlalu banyak anak-anak kita yang berangkat sekolah tidak makan pagi. Terlalu banyak anak-anak kita yang tidak punya pakaian untuk berangkat sekolah. Saudara-saudara sekalian. Saudara-saudara sekalian. Juga semua subsidi, bantuan kepada rakyat kita yang masih dalam keadaan susah
harus kita yakin subsidi-subsidi itu sampai kepada mereka yang butuhkan. Kita harus berani meneliti dan kalau perlu kita robah subsidi itu harus kepada langsung keluarga-keluarga yang membutuhkan itu. Dengan teknologi digital kita akan mampu sampai subsidi itu sampai ke setiap keluarga yang membutuhkan. Tidak boleh aliran-aliran bantuan itu tidak sampai ke mereka yang butuh itu. Saudara-saudara, anak-anak kita semua harus bisa makan bergizi minimal 1 kali sehari. Dan itu akan kita lakukan dan itu bisa kita lakukan, saudara-saudara sekalian. Menarik ya. Ya, ini kita sudah berbincang sebetulnya terkait dengan apa yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto kemarin dalam pidato kenegaraannya. Kita langsung saja perkenalkan narasumber kita pagi ini untuk kita mengulas nih apa maksud dari pidato dan dampaknya, implementasi juga seperti apa. Sudah hadir ada Mas Tauhid Ahmad, Direktur Eksekutif Indef. Selamat pagi. Selamat pagi Mas Selamat Tauhid. pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya Berseri-seri. Ya, masih semangat. Catatan pasti sudah banyak nih ya Mas. Iya. Dan juga ada Mas Gun-Gun Herianto. Ini ada pakar komunikasi politik UIN Jakarta. Selamat Sudah tersambungkah pagi, dengan kita Mas ini? Selamat Gun-Gun. pagi, Mas Gun-Gun. Assalamualaikum. Selamat pagi Mas Arif, selamat pagi Mbak Maria, Mas Tauhid. Ya, kita sudah memperbincangkan selain memperbincangkan Presiden Prabowo juga memperbincangkan Anda nih ya. yang Kok belum ditunggu. sampai di studio nih. Ditunggu di studio Mas Gun-Gun. Hati-hati di jalan. Oke, kalau gitu saya mau ke Mas Tauhid dulu. Mas, mohon kalau kita maaf lihat. sekali. Oke, siap. Kalau kita lihat tadi pidato Prabowo yang cukup panjang, tapi isu-isu yang dibahas memang sebagian besar adalah isu-isu kedaulatan. Fokusnya paling tidak dari program prioritas yang juga disampaikan adalah mengenai swasembada pangan dan juga kemudian energi. Nah, Anda melihatnya seperti apa catatan Anda? Tadi dulu ya, apalagi biar lengkap nih. Tadi malam sampai dengan menjelang tengah malam, wajah-wajah yang nanti akan bekerja ini belum tahuan kan? Iya, betul. Silakan, Mas Ahmad. Kalau saya lihat memang ada narasinya agak berbeda ya dengan Pak Jokowi ya, jelas berbeda. Tapi ada spirit memang ingin sesuatu yang baru ya, membongkar apa yang menjadi masalah di periode sebelumnya begitu. Nah, salah satunya adalah soal soal kemandirian pangan tadi dan juga kedaulatan begitu ya. Kalau kemandirian jelas filosofisnya adalah swasembada tadi, pangan, energi dan sebagainya. Pangan kita impor untuk beras, kemudian jagung, gula itu sebagian impor. Jadi ke depan mungkin targetnya sampai 2029 itu bisa dipenuhi di dalam negeri. Meskipun ini perjuangannya keras tentu karena soal lahan kita masih menjadi problem. Misalnya kedua soal energi. Kita tahu ya hampir 50% kebutuhan BBM kita impor. Nah, itu juga agak sulit begitu karena investasi di sektor migas itu jauh lebih sulit dibandingkan pangan begitu. Kemudian ada transisi energi tadi disebutkan, ada geotermal dan sebagainya. Kita punya problem undang-undang energi baru terbarukan belum disahkan oleh DPR. Jadi kita gimana mau transisi kalau undang-undangnya belum ada gitu. Nah, saya kira kan ini kan kemudian nanti 1 hari diumumkan tadi malam diumumkan, hari ini dilantik, langsung tancap gas katanya para kabinet ya. Saya kira akan yang problemnya saya kira tancap gas perlu. Tapi ingat bahwa ini ada perubahan struktur kementerian lembaga yang sangat besar. Nah, problem pembagian peran ini harus diatur ulang. Dan harus jelas ya. Harus jelas karena begini, kalau kita lihat ada posisi-posisi yang akan redundant begitu ya. Contoh. Misalnya begini ya, Kementerian Investasi dan Hilirisasi dengan Kementerian ESDM ya. Hilirisasi kan bagian dari industri yang posisinya harusnya ada di Kementerian Perindustrian atau di SDM, bukan menjadi bagian investasi misalnya begitu ya. Kemudian ada Menko Pangan ya, pangan. Sementara kita sudah ada Bappenas yang juga merupakan regulator mengkoordinasikan policy-policy di bidang pangan. Tentu saja fungsi-fungsi ada agak sulit. Nah, problemnya aja beberapa regulasi itu yang dibuat oleh kementerian lembaga bukan berada dalam satu Menko, tapi ada yang katakanlah di 2 Menko yang berbeda. Pada akhirnya pengambilan keputusannya, birokrasinya bukan di 2 Menko, harus lagi kembali ke Presiden. Nah, ini yang kemudian membuat
pengambilan keputusan akhirnya semua ujung-ujungnya di presiden. Itu dia. Padahal Menko-nya harusnya sudah oke, Menko selesai begitu. Nah itu yang kemudian terutama di ekonomi karena ada pangan, ada infrastruktur dan sebagainya yang lintas. Nah itu yang kemudian Menko ini kan seharusnya bisa selesai di tingkat Menko. Belum apa-apa sudah melihat nih nanti kayaknya ini presiden yang akan ambil ya alih betul. begitu. Nah itu yang kemudian menurut saya ya ini akan terjadi problem ya, program koordinasi sehingga proses pengambilan keputusannya sangat birokratik dan akan lama begitu. Sebentar. Ini kalau misalnya memang sudah ada temuan sinyal-sinyal seperti ini sudahkah diperhitungkan menurut Mas Tauhid Ahmad atau memang ini udah by design gitu loh? Karena mungkin ujungnya dia pengen juga memutuskan gitu loh. Iya, menurut saya sih mungkin sudah dipikirkan. Sudah dipikirkan ya. Tetapi mungkin kalau kita lihat pada akhirnya kan di Pak Presiden ya. Tetapi mungkin akan ada kesulitan yang harusnya bisa diselesaikan. Ya ini yang saya kira agak menjadi tantangan presiden baru untuk proses pengambilan keputusan. Oke, tapi plus minusnya apa kalau kemudian semua keputusan harus diselesaikan bermuara di presiden, tidak bisa di tingkat Menko saja? Ya menurut saya, memang kalau tingkat presiden itu bisa mengatur semuanya, bisa mengatur semua Menko dan kementerian. Tapi problematikanya karena persoalannya banyak. Nah itu akan membuat waktu yang akan lebih lama begitu. Misalnya kita bicara nanti ada tadi Pak Presiden menyampaikan akan subsidi tepat sasaran. Ya, pada saat ini itu kan akan ditentukan apakah terjadi pembatasan subsidi BBM atau tidak. Kan tidak langsung sekarang karena ke kendaraan. Nah itu kan keputusannya levelnya bukan hanya di Menko Perekonomian ya, tapi juga di Menko Sosial yang berada di Menteri dulu PMK ya, sekarang pemberdayaan masyarakat. Nah kan dua Menko yang berbeda harus, karena bicara subsidi. Ya kalau mereka satu suara kalau tidak. Nah ini kan berbeda ya, tapi ya mudah-mudahan sih ya level itu kan harus bisa. Maksud Anda antara Saifullah Yusuf dengan Muhaimin Iskandar? Ya kurang lebih ya ini kan yang garis koordinasinya begitu ya. Ini contoh juga saya kira beberapa isu yang kemudian termasuk misalnya di isu kemiskinan ya, di Pak Saifullah untuk pemberantasan untuk subsidinya, subsidi bantuan sosial dan sebagainya. Tapi juga bagaimana di Menko Perekonomian kaitannya untuk isu UMKM-nya kan sama-sama untuk mengatasi kemiskinan begitu. Nah ini fungsi koordinasi yang saya kira dengan struktur yang gemuk ya resikonya akan seperti ini begitu. Kalau saya kembali ke awal dari analisa Anda di awal tadi ya Mas Tauhid Ahmad, ini narasinya beda nih. Beda. Narasinya beda nih gitu ya. Nah, bagaimana mewujudkan narasi yang beda itu dengan 16 wajah lama atau mungkin keberlanjutan ini gitu loh. Bagaimana tuh mengimplementasikannya gitu? Pertama, narasi yang dibangun bahwa kita ini kayak sumber daya alam. Pangan, energi dan sebagainya. Itu yang pertama. Yang kedua, beliau memandatkan ada perubahan mindset untuk tata kelola. Bagaimana bisa mengurangi ya korupsi atau memberantas korupsi kolusi karena kebocoran baik dan itu diakui ya di pemerintah pusat maupun di daerah begitu ya. Nah, problemnya adalah dengan narasi bahwa ini keberlanjutan dengan sebagian besar wajah lama. Kami khawatir dengan struktur yang gemuk ini berat gitu langkahnya, inovasi atau gagasannya akan juga yang lama begitu. Sehingga target-target yang disampaikan di Astacita, pertumbuhan ekonomi sampai 8%, sulit kalau misalnya sebagian besar di tim ekonominya memang masih sebagian besar menteri-menteri yang lama begitu. Meskipun mungkin ada saja gagasan yang kemudian muncul. Menurut Anda ini kan hanya sekedar person gitu kan ya? Iya kan artinya kan ini kan person misalnya Menko Perekonomian, terus investasi, SDM dan lain sebagainya itu kan person. Tapi kalau misalnya semangat atau mungkin platformnya, patternnya memang dibuatnya ya berbeda dengan sebelumnya, ya tentu person ini kan akan menjalankan pattern tersebut atau pola tersebut pasti kan? Ya idealnya seperti itu. Idealnya adalah ekosistem atau tata kelola dan sebagainya. Tapi lagi-lagi kebanyakan keberhasilan itu juga ditentukan oleh aktor. Nah itu yang kemudian banyak teori mengatakan tergantung siapa yang memimpin. Misalnya begini, kita tahu, misalnya kita tahu bahwa Bu Sri Mulyani kan terpilih kembali. Beliau sangat prudent, piawai dan sebagainya, begitu ya. Beliau sangat hati-hati terhadap katakanlah
pengelolaan keuangan, Tata kelola termasuk keuangan. untuk ekspansi fiskal yang dia akan batasi maksimum 2,5% atau 2 sampai 2,7% 2,7 lah. GDP. Sementara ini sekarang pemerintah lagi butuh dana yang sangat besar, ya lagi BU. Nggak mungkin itu kita mau ekspansi, apalagi struktur organisasinya sekarang kementerian lembaga sangat besar begitu kan, butuh dana yang sangat besar. 111 ya Nah itu kan orangnya. dikunci di ujung begitu ya. Nah ini gimana kita mau gerak gitu ya cepat kalau di ujungnya juga profilingnya akan Termasuk sama. juga apakah kemudian Anda menyoroti banyaknya atau gemuknya kabinet merah putih ini ada 117-an Boleh ya. kita ulas Iya, lagi ya. iya. Kemudian itu apakah kemudian juga selaras dengan tujuan dari Prabowo Subianto ingin mengurangi beban biaya negara? Nah, dijawabin nanti ya Bang ya. Usai jeda, saat lagi kita bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi. Kita bersyukur kepada Presiden dan Proklamator pertama, Bung Karno, yang telah memberi kepada kita ideologi negara, Pancasila. Yang keluar masuk penjara, dibuang di mana-mana. Dari sejak muda karena memperjuangkan Indonesia merdeka. Indonesia tidak mau menjadi darah bagi bangsa-bangsa lain. Soekarno, Hatta, Syahrir, semua pendiri bangsa ini berkorban dan telah memimpin kita dengan baik. Kita juga bersyukur kepada Presiden Soeharto yang banyak jasanya dalam menyelamatkan dan mengamankan ideologi Pancasila itu sendiri, yang telah meletakkan dasar bagi Indonesia yang modern. Kita berterima kasih kepada Presiden Habibie yang telah membuat dasar untuk kita meraih dan menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Kita berterima kasih kepada Presiden Abdurrahman Wahid yang telah memberi contoh toleransi antar agama, antar suku, yang menjunjung tinggi inklusif, Indonesia yang inklusif dan toleran. Kita berterima kasih kepada Presiden Megawati yang menyelesaikan masalah-masalah ekonomi akibat crash tahun 98. Harus diakui, di bawah pemerintah Megawati, masalah perusahaan-perusahaan yang banyak hancur dapat diperbaiki dan diselamatkan. Kita harus berterima kasih kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang memimpin Indonesia di saat krisis yang sangat berat, menghadapi tsunami, menyelesaikan bersama Wakil Presiden Yusuf Kala, menyelesaikan pertikaian di Aceh yang sudah berjalan begitu lama. Ini prestasi yang harus kita akui. Saudara-saudara sekalian, mereka semua dengan cara masing-masing memiliki sumbangsih terhadap apa yang sekarang kita nikmati. Negara kesatuan yang utuh, yang berdaulat, yang merdeka, yang terus menjaga dan berjuang untuk kemerdekaan dan keadilan. Saudara-saudara sekalian, sekarang kita ucapkan terima kasih juga kepada Presiden Republik Indonesia yang ketujuh. Presiden Joko Widodo dengan Wakil Presiden Profesor Ma'ruf Amin. Terima kasih atas kepemimpinan Bapak. Terima kasih atas kenegarawanan Bapak. Bapak telah menakodai bangsa ini melalui krisis-krisis yang sungguh sangat berat. Jangan kita merasakan hari ini. Ingat waktu COVID, kita bahkan keluar dari rumah kita takut. Saya saksi, saya menterinya beliau,
semua pihak dalam dan luar negeri telepon terus, menekan beliau terus, minta lockdown, lockdown, lockdown. Beliau menolak. Beliau berpikir, kalau kita lockdown, bagaimana wong cilik, bagaimana warung Tegal, bagaimana ojol, bagaimana rakyat-rakyat yang makannya dari upah harian. Jangan kita lupa prestasi pemimpin-pemimpin kita. Terima kasih Pak Jokowi, terima kasih Profesor Ma'ruf Amin. Anda telah berjasa, Anda akan dikenang sebagai putra Indonesia yang termasuk terbaik. Ya, itu dia. Rasa terima kasih yang kemudian menggebu-gebu dari seorang Prabowo Subianto diucapkan terakhir tadi untuk Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo. Mas Gun Gun, terima kasih sudah hadir di studio, ya? sudah bergabung melalui perjalanan panjang tadi. Terkesima kayaknya mendengar ini ya. Kayaknya, ya, nah, ini dia. Tadi kalau kita lihat ucapan terima kasihnya cukup luar biasa, tapi dalam sebuah pidato seorang Presiden Prabowo Subianto, kalau secara lengkap kita soroti, banyak juga kemudian masalah-masalah yang ia soroti menjadi beban PR dalam pemerintah Prabowo Gibran. Jadi kok nampak tidak selaras ya? Ya, ini kan khas dari dynamic style ya, gaya Pak Prabowo itu lugas, to the point, dan ya kita ucapkan dulu selamat ya untuk Pak Prabowo dan Mas Gibran. Dan pidato pertama Pak Prabowo menurut saya dari sisi komunikasi politik itu impresif. Terlepas dari tentu ada banyak kritik ya, tetapi keseluruhan pidato awal itu menunjukkan bahwa memang ada narasi kuat di situ. Kemudian ada keinginan untuk menampilkan ya sisi leadership yang tentu butuh tentu penopang lanjutannya dalam konteks kebijakan. Kan ini yang kita bahas kan pidato ya. Memang ada beberapa poin ya yang penting dijadiin catatan, Mas Arief, Mbak Maria. Pertama soal kekuasaan. Yang kekuasaan itu bukan untuk pribadi atau kelompok kecil, melainkan untuk bangsa dan negara. Ini tentu narasi yang sebenarnya penting untuk direalisasikan dan dibuktikan bahwa kekuasaan itu bukan hanya untuk kerabat, untuk kelompok kecil, tapi memang untuk bangsa. Nah, ini kan butuh komitmen ya, dan tidak bisa hanya sekedar narasi, butuh realisasi di kemudian hari. Implementasi. Kemudian yang kedua, bicara soal di aspek meso itu banyak sekali tantangan, ancaman yang beliau sampaikan, dan dalam banyak hal tentu juga butuh komitmen. Contoh misalnya tadi udah diulas swasembada pangan, swasembada energi itu kan bukan hanya jargon populis ya, tetapi harus kemudian merembas pada roadmap kebijakan dan juga topangan politik anggaran ya, Mas Tauhid. Kemudian yang ketiga tentu juga kita bisa melihat, Mas Arief, catatan Pak Prabowo misalnya kita jangan cuma sebut aja berlindung di data-data statistik, atau mungkin juga kan disebutkan kan ya, juga jangan cuma misalnya terkesima ketika misalnya kita hanya dimasukkan ke G20 misalnya. Nah, ini artinya ada semacam warning ya kan, yang sekaligus sebenarnya menjadi pengingat bagi Pak Prabowo bahwa hal-hal seperti itu kerap kali kamuflase ya, ketika misalnya data statistik yang mungkin saja datanya juga tidak terintegrasi dengan baik begitu, dan itu menjadi simpulan yang mungkin melompat atau jumping conclusion atau bahkan berbangga diri dengan catatan-catatan di atas kertas. Nah, ini yang bagi saya sih menarik ya, karena kerap kali ya ada fenomena nih di birokrasi ya, ketika misalnya banyak sekali orang yang menyodorkan data, yang penting pimpinannya senang begitu, sehingga kemudian itu menjadi labirin ya dalam kekuasaan. Kita nggak tahu exit dari sebuah tata kelola itu apa, outcomes-nya atau apa begitu. Dan oleh karena itu maka hal yang paling krusial bagi saya di pidato tadi malam adalah tinggal tindak lanjut dari pidato itu. Oke, tindak lanjut dari pidato sudah ditindaklanjuti setidaknya dengan memention 111 nama menteri dan wakil menteri.
Tadi Anda juga dalam analisa Anda menyebutkan begini, tidak lagi untuk golongannya, tidak lagi untuk kelompoknya, Ya. tapi berbuatlah untuk rakyatnya, kan begitu ya Mas Ya. Paul juga, Ya. Mas Gun-Gun ya. Ya. Nah, bagaimana masyarakat ini bisa menyerap pernyataan Presiden Prabowo Subianto tersebut, tapi ketika wajah yang diumumkan tadi malam itu, ya sorry itu kita mau nggak mau mengatakan, ya ini ada di golongan mereka, golongan pendukung lah bisa dikatakan seperti itu. Bagaimana Anda menafsirkan ini? Ya, ini menjadi catatan kita juga pada saat pidato di satu sisi, kemudian di sisi lain adalah tindakan politik. Ya. Yang tadi kita apresiasi adalah pidatonya. Ya. Tadi kan Anda mengatakan Ya. realisasinya, implementasinya. Persis. Makanya kemudian kan impresi awal terlihat dari komposisi yang kemudian mengisi line up menteri dan wakil menteri Ya. serta badan dan lembaga. Jumlah paling besar setelah kabinet Dwi Kora yang disempurnakan. Ya kan, kabinet Dwi Kora 2. Dwi Itu Kora tahun 66 dan usianya tidak lama. Ya kan, waktu itu kan tidak lama usianya. Oh, yang waktu itu ya? Iya. Saya perlu tegaskan loh yang waktu itu loh. ini, Mas Toin tuh ketawa. ini kabinet yang jumlahnya banyak sekali, Iya. dan kalau kita lihat benang merahnya tiga layer partai politik gitu ya, kemudian relawan, Ya. kemudian yang ketiga adalah profesional dan teknokrat yang juga di-endorse oleh kekuatan partai politik. Nah, jadi kalau melihat komposisi ini sebenarnya politik as usual ya, seperti halnya juga rezim-rezim Ya, pasca sebelum-sebelumnya. Iya, reformasi. tapi kan secara komunikasi politik Prabowo ingin menunjukkan ini berbeda. Nah, Ya, keberbedaannya belum nampak jelas dari penyusunan kabinet, Yes. ya Ya, kan? betul. Kenapa? Karena kan masih tetap sebenarnya politik akomodasi, Ya. ya kan? Itu warnanya. Politik akomodasi itu tidak selalu salah kalau kemudian diisi ya oleh orang dengan portofolio yang tepat. Selain itu juga kita masih juga nggak bisa jumping conclusion mengatakan bahwa ini buruk kalau kemudian indikator-indikator awalnya belum kita bisa cross check. Ya. Contohnya misalnya seperti tadi mendapatkan catatan. Ini kan hal baru, ada nomenklatur akibat perubahan misalnya Undang-Undang Iya. 39 2008 ke Undang-Undang 61 tahun 2024 di mana presiden berhak misalnya menyesuaikan jumlah menteri dan tentu nomenklaturnya, ya kan, itu sesuai dengan kebutuhannya. Nah, ini sekarang sudah direalisasikan, Mas Yes. Arief, ya kan, bahwa banyak nomenklatur baru. Salah satu persoalannya adalah sistem organisasi dan tata kelola kementerian, karena hal yang baru ini belum tentu selesai dalam 6 bulan atau 1 tahun, Iya. ya kan? Iya. Syukur-syukur idealitasnya secepat mungkin, Secepat karena ini mungkin, harusnya menjadi betul. quick wins ya kan, Ya, dari ya. apa yang kemudian dikehendaki oleh presiden. Ya. Masalahnya adalah mengelola sumber daya manusia yang sebarannya luar biasa, Betul. kemudian tradisi atau kultur ASN, kemudian juga topangan anggaran yang tidak selalu linier dengan keinginan atau kehendak dari presiden dan Oke. jajaran elit. Belum lagi misalnya praktik demokrasi kolusif, ya. Ketika misalnya ada banyak para pemburu rente di dalam kekuasaan. Iya, gitu. catatannya cukup banyak. Tapi kan nampaknya. sudah diteriakin di awal loh. Ya kan, pengusaha-pengusaha nakal. Itu disebut dia. juga kan dan lain sebagainya. Nah, coba kita tanyakan dulu, sudah bergabung juga bersama kami. Ini ada Hariko Satria, tenaga ahli utama kantor komunikasi kepresidenan. Selamat pagi, Mas Hariko. Pagi, Mas. Selamat pagi Mas Arief, selamat pagi para senior narasumber di TV One. Sehat Mas selalu. Hariko. Ya. Siap. Alhamdulillah. Sehat selalu, alhamdulillah. Mas Hariko, tadi sudah disinggung cukup banyak Ya. oleh Mas Gun-Gun, begitu. Salah satunya mengenai sistem organisasi dan juga tata kelola kementerian yang nampaknya mustahil bisa selesai dalam waktu dekat. Bagaimana kemudian nanti Kabinet Merah Putih ini bisa mengatur dan juga mengimplementasikan berbagai tugas dan juga tantangan yang cukup besar dengan nomenklatur yang banyak berubah? Ya, terima kasih Mas Gun-Gun, senior saya. Terima kasih pemirsa TV One. Saya mendengar juga tadi dari awal video di TV One pidato Pak Prabowo. Memang malam sebelumnya Pak Prabowo memposting itu foto para presiden ya. Dari Bung Karno, Pak Harto, Pak Habibie, Pak Gus Dur, Ibu Megawati, Pak SBY, Pak Jokowi. Ini maksudnya seperti yang ditulis di caption media sosialnya Pak Prabowo itu, Pak Prabowo sangat menghormati seluruh pencapaian dari para pemimpin sebelumnya,
salah satunya adalah kita bisa dalam situasi damai. Saya, Bang Arief, saya sering membaca running text di TV One itu. Kami sering memperhatikan banyak berita perang, banyak berita kerusuhan di beberapa negara. Artinya Pak Prabowo sangat mensyukuri dari zamannya Bung Karno hingga zamannya Pak Jokowi, kita berhasil dalam situasi damai. Kita punya 1.340 suku bangsa. Alhamdulillah kita sampai hari ini damai. Andai saja ada satu periode saja dalam masa kepemimpinan para presiden tersebut terjadi perang saudara atau perang dengan negara lain, maka Pak Prabowo tidak akan sampai pada titik ini. Itu kira-kira maksud dari pidato Pak Prabowo. Oleh karena itu mari kita pertahankan situasi damai ini. Kemarin Pak Prabowo mengulangi kembali bahwasanya 1.001 lawan itu terlalu banyak, kemudian 1.000 kawan itu terlalu sedikit. Kemudian ada beberapa komitmen yang disampaikan oleh Pak Prabowo kemarin. Yang pertama yaitu komitmen anti korupsi, komitmen untuk tidak korupsi. Sebelumnya Pak Prabowo juga menyampaikan agar para menteri yang masuk di kabinet saya tidak main-main dengan APBN maupun dengan APBD. Itu yang pertama. Yang kedua adalah komitmen untuk melayani. Jadi Pak Prabowo kita menyebutnya dengan istilah pusri ya, pemimpin untuk seluruh rakyat Indonesia. Pak Prabowo adalah pemimpin bagi seluruh agama, bagi semua golongan, semua ras, 1.340 suku bangsa yang ada di Indonesia. Dan kita berharap tentunya siapapun yang dilantik hari ini punya semangat yang sama. Dan kami meyakini itu, siapapun yang akan menjadi menteri tidak akan melayani golongannya saja, agamanya saja, sukunya saja, organisasinya saja. Ketika seseorang menjadi pejabat publik, maka dia adalah milik publik. Apa sebetulnya yang ingin dicapai? Nah, kita sering melihat ya angka 08 ya. Angka 08 ini banyak tafsirannya, tapi salah satunya disumbangkan oleh anak-anak muda Gen Z. Menurut mereka ini sangat sesuai dengan visinya Pak Prabowo. 08 itu maksudnya kalau di sekolah nol bullying, kalau secara nasional bagaimana kita nol kemiskinan, kemudian kita berjuang bersama-sama untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang 8% itu. Nah sekali lagi, hal ini ditekankan betul oleh Pak Prabowo, jangan korupsi, jangan main-main dengan APBN, jangan main-main dengan APBD. Nah memang ini kabinet yang terfokus ya, kabinet yang terfokus dan memang ada 46 urusan negara. Dan kalau kita pernah bergotong royong di masyarakat, saya yakin Bapak Ibu semua pernah mengalami gotong royong, tak membersihkan sesuatu di rumah atau di lingkungan. Itu kan kalau semakin banyak orang yang bergotong royong, tentu pekerjaan akan semakin cepat selesai. Fokusnya pun akan semakin cepat selesai. Karena proyeknya, pembangunannya kan besar-besaran. Misalnya, 22.000 sekolah akan direnovasi pada tahun 2025. 22.000 sekolah akan diperbaiki ruang kelasnya, akan diperbaiki MCK-nya. Ini proyek renovasi yang terbesar dalam sejarah Republik ini. Belum pernah ada renovasi sebesar ini. Pak Prabowo betul-betul ingin anak-anak kita itu, kalau ke toilet itu tidak lagi antrinya berlebihan, tidak lagi menahan pipis, kemudian ruang kelasnya pun baik. Nah ini kan fokus di tahun 2025 harus 22.000 sekolah direnovasi. Dan sekali lagi karena ini proyek infrastruktur melibatkan para kontraktor di daerah dan melahirkan 178.000 lapangan kerja, Pak Prabowo lagi-lagi pesan, jangan main-main dengan APBN, jangan main-main dengan APBD. Gitu. Dan kita akan memperkuat semuanya, kejaksaan, polisi, PK dan segala perangkat untuk mencegah korupsi. Mas Hariko bisa mendengar kami, Mas? Oke, Mas Hariko. Baik. Ya, nampaknya itu tadi adalah poin-poin yang juga sempat disampaikan oleh Mas Gun-Gun. Dalam pidato memang cukup impresif, tapi bagaimana kemudian implementasinya nanti bersama dengan kabinet merah putih itu yang Ditambah juga lagi mau bangun sekolah tadi. Itu dia. Ya kan, toiletnya. Ribuan toilet dan gitu. juga perumahan rakyat nantinya. Itu Nanti yang bisa pertanyaan kita yang ulas belum lagi dijawab nanti. ya Mas. Mas Nanti Tauhid dijawab ya. nanti. Usai jeda. Saat lagi.
Ya, kita lanjutkan diskusi pemirsa. Mas Tauhid, tapi kalau kita menyoroti tadi, bahkan banyak sekali kemudian target-target yang juga harus dikejar. Tadi kalau kata Mas Hariko, ada pembangunan sekolah, berbagai nanti perumahan rakyat. Ya, sesuai visi misi. Implementasinya bagaimana gitu loh? Ya, saya kira pada akhirnya harus realistis ya. Boleh semangat, target tinggi, tapi juga kan ini kan sumber pendanaan akan menjadi pengunci begitu ya. Memang walaupun katakanlah kita butuhkan dana bukan hanya dari swasta, tapi kan tetap anggaran pemerintah menjadi stimulus untuk beragam program tadi. Nah, yang dengan struktur KL yang agak besar begitu, otomatis nanti pembagian kue untuk kementerian lembaganya akan semakin kecil dibandingkan sebelumnya begitu. Nah, kekhawatirannya akhirnya geraknya itu bukan cepat tapi agak relatif lambat gitu. Di luar pengambilan keputusan. Misalnya satu KL yang dulunya katakanlah bisa 5 sampai 10 triliun karena dibagi jadi 2 ya kecil-kecil begitu ya. Mau nambah anggaran, konsekuensinya adalah nanti nambah defisit utang akan nambah lagi. Padahal 2025 sudah ada komitmen untuk pembayaran bunga dan pokok utang itu sekitar 800 triliun. Jadi agak berat untuk atau kalau tidak ada memang perubahan mekanisme dan tata kelola di dalam agar anggaran itu efektif. Karena begini, memang kalau kita lihat kita sudah tahu pola anggaran ini sebagian besar ada belanja pegawai, barang dan yang untuk habis di situ saja. Nah, yang menggerakkan untuk ekonomi itu kecil sekali. Nah, apalagi ada tambahan KL yang agak melebar karena butuh nanti eselon 1, eselon 2 sampai PNS yang agak lebar begitu. Apalagi kita tahu ya ini kan pecahnya banyak, ini butuh kantor baru misalnya Kementerian Koperasi dan UMKM. Itu kan satu kantor di lantai atas 2 di atas 2 kementerian berbeda, itu kan sangat nggak mungkin ada 2 matahari pecah 3. Ya, 2 matahari kembar di satu gedung. Betul, kan. Jadi itu yang harus dipikirkan dalam waktu dekat lah begitu. Tentu konsekuensi anggarannya akan saya kira khawatir. Mas Hariko bisa diperjelas mungkin terkait hal ini, Mas Hariko. Fokus konsekuensi anggaran, Mas. Ya, terima kasih sekali Pak Tauhid dari Indef. Terima kasih Mas Bun dan sekali lagi terima kasih TV One. Tentu hal itu sudah dipikirkan dengan serius oleh Pak Prabowo, apa konsekuensi dari kabinet yang terfokus ini, yang melibatkan banyak sekali putra terbaik bangsa. Nanti kita akan lihat, kami dalam hal ini tidak bisa mendahului apa yang belum disampaikan oleh Bapak Presiden Prabowo. Kami menunggu arahan dari Kepala Kantor Pak Hasan Nazmi. Artinya, mari kita lihat sekarang apa yang sudah disampaikan oleh Pak Prabowo dalam pidato kemarin. Intinya Pak Prabowo menyampaikan memang tantangan ini begitu banyak. Dan itu disampaikan pada 5 menit pertama beliau berpidato. Ada tantangan global, ada tantangan ekonomi dan lain sebagainya. Tapi ada satu hal yang selalu diulang-ulang oleh Pak Prabowo, kita harus berani, kita harus berani. Pak Prabowo selalu menyampaikan itu. Apa yang dimaksud dengan berani itu? Berani yang pertama adalah berani untuk berdamai dengan diri sendiri, berani memaafkan orang lain, berani memaafkan masa lalu, berani memaafkan lawan-lawan politik. Nah, itu sudah dicontohkan langsung oleh Pak Prabowo. Pak Prabowo dalam pidato itu juga sering mengatakan kata damai, 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 dan Pak Prabowo sudah memulai damai itu dari hatinya sendiri. Artinya Pak Prabowo tidak mempan lagi diadu domba, kemudian difitnah dengan siapapun. Pak Prabowo sudah membuktikan bahwa dia punya hubungan yang sangat baik dengan seluruh mantan presiden, dengan seluruh wakil presiden, dengan semua tokoh bangsa, dan dengan para pemimpin dunia. Pak Prabowo ingin mengatakan tantangan kita memang begitu besar, ini tidak mudah, sekali lagi ini tidak mudah, bahkan beliau menyampaikan beberapa persoalan bangsa yang sangat besar, termasuk dalam pendidikan tadi juga sangat besar. Misalnya ruang kelas seperti yang kita sampaikan tadi, itu untuk SD saja, itu ada 54% ruangan kelas SD yang rusak hari ini. Kemudian untuk SMP itu ada 44% ruang kelas yang rusak. Jadi bisa dikatakan hampir separuhnya. Kemudian juga SMA dan SMK kira-kira 30%. Ini pekerjaan-pekerjaan besar. Tapi Pak Prabowo mengatakan kita harus berani. Berani yang pertama yaitu berani memaafkan orang lain, berani bersatu, kemudian berani untuk berkolaborasi. Terima kasih. Baik, ya. Mas Gun-Gun, monggo. Iya, memang gini, tantangan paling besar ya, mengorkestrasi banyak orang
dengan beragam kekuatan politik yang ada itu ada di fungsi koordinasi, ya kan? Kenapa? Karena presiden tentu punya prioritas yang ingin didapat lebih cepat supaya membentuk yang disebut dan public trust. Ya. Dan public trust itu Dan bisa adalah terasa oleh social masyarakat. capital. Karena ini bukan saatnya lagi berkampanye kan. Ya. Iya. Ini saatnya untuk Implementasikan. bekerja. Dan bekerja itu pasti punya KPI. Ya. Ya kan? Sering dalam terminologi kami disebut sebagai performa komunikatif itu juga ditentukan seberapa padu atau koheren antara apa yang diucapkan dengan realitas yang didapat oleh masyarakat. Kalau enggak akan terjadi gap. Semakin tinggi gap maka akan semakin hopeless, ya kan, masyarakat. Semakin tidak lagi berharap. Ya. Nah itu yang harus diantisipasi. Kenapa? Karena narasi soal populisme dan patriotisme, nasionalisme yang tadi malam Terdengar, nampak ya. Selesai. bagus sekali. Itu ya harus kita apresiasi sebagai bentuk ucapan publik. Ya. Dan ucapan publik itu pasti direcord ya, Ya. oleh publik Ya. dalam memori kolektif. Iya. Ya. Setelah itu publik menuntut Ya. apa yang kemudian bisa direalisasikan dalam jangka pendek, menengah, dan panjang. Nah, itu yang harus kita tunggu mungkin hingga saat ini ya. Dan Mas kekuasaan Gun-Gun, itu tidak panjang karena apa? Bayangkan 1 tahun pertama sibuk konsolidasi. Tahun 2, 3, 4, itu bekerja produktif, sukses atau tidak. Tahun kelima udah berkontestasi lagi. Betul. Ya, kita akan tunggu lah nanti paling tidak 100 hari pertama hingga Februari nanti bagaimana Betul. kinerja dari kabinet ini. Terima kasih Mas Gun-Gun. Mas Sama-sama. Wahid, terima Mas Tony, kasih. Mas Gun-Gun, Hariko, terima kasih. Mas Hariko, terima kasih ya atas waktunya juga. Terima kasih Pak Kita Tauhid, terima kasih Mas Gun-Gun, tunggu Pak Farid, nih. semuanya, TV One, terima kasih. Sama-sama. Sama-sama, terima kasih.